Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwafillah, Bapak Ibu, ikhwan akhwat, sahabat-sahabat syiar yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah Allah Ta'ala perkenankan kembali kepada kita untuk bisa mengikuti silsilah fikih muamalah yang berkaitan dengan jual beli ya. Alhamdulillah kita di pertemuan terakhir sudah membahas bab tentang jual beli riba serta kaidah-kaidah di dalam jual beli riba tersebut ya. Baik, ikhwafillah semoga Allah muliakan. Kali ini di kesempatan saat ini insyaallah kita akan mengetahui atau kita akan mempelajari kaidah-kaidah di dalam riba. Di kaidah-kaidah di dalam riba ya, baik itu riba hutang piutang ya, karena kalau riba jual beli sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kaidah riba dalam jual beli sudah kita bahas ya, mungkin sekarang kita bahas bab tentang kaidah jual beli kaidah riba di dalam hutang piutang. Ini para ulama sudah membuat beberapa kaidah-kaidah agar kita bisa lebih mudah untuk memahami tentang bab riba ini. Baik. Ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, ada beberapa kaidah yang mesti kita fahami. Yang pertama, ya, kaidah dalam riba ini para ulama katakan ini ada dalam sebuah hadis ya, riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dari sahabat Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu anhu ya, bahwasanya atau juga ada diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu qardin jarra naf'an atau kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Ini kaidahnya. Setiap hutang piutang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu adalah riba ya. Ini sekali lagi hadis dari riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya khafillah yang semoga Allah muliakan, ini kata para ulama, hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Nah, akan tetapi walaupun hadis ini lemah, namun kandungannya adalah benar. Sebagaimana yang demikian ini dikuatkan atau disepakati oleh para ulama. Jadi ulama sudah menyepakati tentang kaidah yang pertama ini, bahwa setiap manfaat dari hutang piutang itu adalah riba. Al-Imam Ibnul Munzir rahimahullah, beliau pernah berkata ya, ajma'al ulama'u ya, para ulama setelah sepakat, sudah sepakat, konsensus, ijma' ala annal muslif idza syarata 'ashra salafi hadiyatan aw ziyadatan. Barang siapa ya, jikalau seseorang dia melakukan atau dia meminjamkan hutang pada orang lain ya, kemudian dia mensyaratkan adanya asyras salaf misalnya ya, 10% usyru apaan? Usyru salaf, 1/10 dari hutang itu. Misalnya 1 juta, 1/10-nya berarti 100.000. Nah, jikalau dia mempersyaratkan, ada syarat, misalnya 1/10 dari hutang piutang itu hadiyatan au ziyadatan, baik sebagai hadiah ataupun sebagai tambahan, fa aslafahu ala dzalika, kemudian dia meminjamkan dengan syarat itu, an akhadahu ziyadata, dan dia mengambil itu sebagai tambahan, riban, maka
ziyadah itu, tambahan itu adalah riba. Ya, ini menurut Al-Imam Ibnul Munzir di dalam kitabnya Al-Ijma', ya, dan dinukil dari kitab Minhah Al-Allam. Ikhwafil yang semoga Allah muliakan, inilah ya para ulama sekali lagi sepakat bahwa setiap hutang piutang yang ada manfaatnya, maka manfaat itu adalah riba. Lebih jauh lagi Al-Imam Ibnu Qudamah, ya, kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau pernah berkata, wa kullu qardin syarata fihi an yazidahu fahuwa haramun bi ghairi khilafin. Ini kata Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni. Kata beliau bahwasanya setiap hutang yang dipersyaratkan, adanya tambahan, maka itu adalah haram. Dan hal ini tidak pernah diperselisihkan oleh para ulama. Jadi ulama menyepakatinya, ulama tidak memperselisihkannya. Ini kata Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni, ya. Jadi kafilah semoga Allah muliakan, saya garis bawahi bahwa setiap tambahan, setiap hadiah yang itu adalah karena ada hutang piutang, ya, dipersyaratkan, maka yang demikian adalah riba dan hukumnya haram, ya. Misalnya contohnya ada kita misalnya meminjamkan uang kepada orang lain 100 juta. Nah, kemudian mempersyaratkan bahwasanya tidak ada tambahan uang, tapi mempersyaratkan misalnya saya pengen TV sajalah 20 inch. Nah, 20 inch. Nah, maka tambahan ini adalah riba, ya. Hadiah ini adalah riba, tidak boleh kita terima, ya. Kemudian kita juga ke bank, misalnya bank menyimpan uang di bank, ya, karena bank itu adalah akadnya pinjam meminjam. Ketika kita menyimpan uang di bank, itu adalah dipinjam oleh bank. Bank akan menggunakan uang itu, ya. Nah, kemudian bank itu memberikan kepada kita televisi misalnya, kulkas atau apalah, ya, karena deposito kita, maka itu adalah tambahan atau hadiah, itu adalah merupakan riba, ya. Baik. Alhamdulillah yang semoga Allah muliakan, ada beberapa ketentuan, ya. Apabila tambahan ini tidak dipersyaratkan dari awal, ya, jadi tidak dipersyaratkan dari awal, tapi ini adalah kerelaan, keridhaan dari pihak peminjam ketika dia mengembalikan hutang, maka yang demikian tidak apa-apa, tidak masalah. Ini sebagaimana pernah dalam hadis Abu Rafi, ya, bahwasanya Nabi SAW beliau pernah meminjam dari seseorang, ya, untanya masih kecil, jadi meminjam unta yang masih kecil. Kemudian beliau ada unta zakat yang diajukan sebagai gantinya, ya. Maka Nabi SAW menyuruh Abu Rafi, ya, untuk mengganti unta muda yang beliau pinjam tadi, ya. Kemudian kata Abu Rafi, tidak ada unta, ya, sebagai ganti kecuali unta yang terbaik, unta yang usianya lebih bagus, ya, lebih dewasa. Maka kata Nabi SAW, a'tuhu fa inna min khiyarin nasi ahsanahum qadaan. Berikan saja unta yang terbaik itu. Nah, ingatlah, sebaik-baik orang adalah orang yang baik dalam melunasi hutangnya, ya. Jadi khafilah semoga Allah muliakan, boleh kita menambahkan dari hutang piutang itu, tapi dengan catatan itu tidak dipersyaratkan dari awal. Misal saya pinjam uang 1 juta, nantilah saya tambahkan jadi 100 juta, jadi 1.100.000. Nah, ini tidak diperbolehkan, tidak dipersyaratkan dari awal. Tapi ketika kita melunasi, kemudian kita menambahkan uang itu, maka hukumnya boleh. Hukumnya apa? Boleh. Kenapa? Karena setelah lunas. Ingat sekali lagi, setelah dalam rangka pelunasan atau setelah lunas, tidak sebelum lunas, ya. Tapi setelah lunas. Nah, ini yang jadi catatan. Jadi sekali lagi, kaidah yang pertama, kullu qardin jarra manfaatan au jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menghasilkan manfaat, ya, maka manfaat itu adalah riba. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, kata para ulama, az-ziyadatu fidaini muqabil al-ajal riban. Tambahan hutang piutang sebagai ganti dari tempo pembayaran, maka itu adalah riba. Misalnya kita hutang 1 juta membeli
misalnya handphone harganya 1 juta. Kemudian ketika kita membayar hutang itu tiap bulan 100.000 misalnya, 100.000, 100.000 begitu. Nah, berakhir setelah 10 bulan. Tapi ternyata setelah 10 bulan dia tidak mampu membayarnya karena ada sesuatu begitu sehingga ingin ditambah temponya. Jadi bukan 10 bulan, tapi misalnya 13 bulan. Nah, kemudian si penjual ya karena ini ada tambahan tempo, maka dia menambah lagi uangnya, menambah lagi hutangnya. Yang tadinya misalnya sisanya 700.000 ya, maka ditambah lagi menjadi 1 juta lagi. Kenapa? Karena ada tambahan tempo. Maka kalau seperti ini ya, tambahan hutang piutang sebagai ganti dari tempo pembayaran, maka yang demikian itu adalah riba ya. Jadi akhwat yang semoga Allah muliakan, tidak boleh ya menambahkan hutang piutang sebagai tambahan karena ada jatuh tempo yang tidak tertunaikan ya. Akhwat yang semoga Allah muliakan, ini Al-Imam Al-Qurtubi. Beliau menyatakan bahwasanya kaum muslimin sepakat tambahan ya, tambahan yang disepakati itu adalah riba. Ajma'al muslimuna naqlan an nabiyihim sallallahu alaihi wasallam anna istirata ziyadati fi salab riban walau kana qabdatan min ulfin. Bahwasanya kata Al-Imam Al-Qurtubi, pada kaum muslimin sepakat ya. Nah, ini menukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mempersyaratkan adanya tambahan, ya, mempersyaratkan adanya tambahan dalam hutang, maka itu adalah riba walaupun hanya segenggam pakan ternak. Walaupun hanya segenggam pakan ternak. Maka ini hampir sama dengan kaidah yang pertama tadi ya, tapi yang dalam sini ini di dalam kaidah yang kedua ini adalah pengganti tempo. Pengganti apa? Tempo. Jadi temponya tidak sesuai dengan yang disepakati, kemudian ditambahkan lagi hutangnya atau bebannya, maka yang demikian tambahan itu adalah riba dan tidak boleh dilakukan ya. Tapi yang semoga Allah muliakan, ini baru 2 ya, kita akan lanjutkan di pertemuan atau di kajian pertemuan selanjutnya insyaallah masih dalam kaitannya tentang kaidah-kaidah tentang riba insyaallah ya. Tapi demikian, barakallahu fikum. Wallahu a'lam ya, benarnya dari Allah, salah dari saya dan dari syaitan semoga Allah ampuni. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.